Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Biasa dengan digri jenjang akhir 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang six step BLDC. Apa itu six step motor BLDC? Jadi six step commutation adalah metode pengendalian yang digunakan pada motor brushless DC atau BLDC untuk mengatur ukuran keaktifan fase-fase motor berdasarkan posisi rotor. Dalam metode ini arus dialirkan secara bergantian kedua dari tiga fase motor dalam 6 langkah atau step yang berulang dalam satu siklus putaran. Dengan pengaturan urutan komutasi yang tepat, motor dapat menghasilkan torsi yang kontinu, putaran yang stabil, serta efisiensi yang baik. Sehingga metode ini banyak diterapkan pada sistem penggerak BLDC yang sederhana dan andal. Apa itu sine wave BLDC? Jadi sine wave BLDC ini adalah metode pengendalian motor brushless DC di mana arus pada setiap fase stator dibentuk mendekati gelombang sinus dan diatur secara kontinu sesuai dengan posisi rotor. Berbeda dengan metode six-step yang hanya mengalirkan arus kedua fase secara bergantian, pada sine wave BLDC, ketiga fase dialiri arus secara bersamaan dengan besar arus yang berubah, halus, dan saling bergeser 120 derajat antar fase. Pendekatan ini menghasilkan medan magnet stator yang berputar lebih mulus, sehingga interaksi dengan magnet rotor menjadi lebih kontinu dan menghasilkan torsi yang lebih halus, getaran, serta kebisingan yang lebih rendah, terutama pada kecepatan rendah. Untuk merealisasikan arus sinus tersebut, sistem kendali umumnya memanfaatkan PWM beresolusi tinggi yang dikombinasikan dengan konfirmasi posisi rotor dari encoder, resolver, atau sensor Hall yang diolah lebih lanjut. Hal ini membuat implementasinya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan step computation. Meskipun demikian, sine wave BLDC banyak digunakan pada aplikasi yang menuntut presisi, kenyamanan, dan kualitas gerak tinggi seperti kendaraan listrik, robotika presisi, dan sistem otomasi industri. Selanjutnya space vector motor BLDC. Jadi metode space vector atau space vector modulation atau SVM pada motor BLDC merupakan teknik pengendalian lanjutan yang merepresentasikan arus dan tegangan tiga fase sebagai salah satu vektor medan magnet yang berputar pada bidang dua dimensi alfa beta. Berbeda dengan pengaturan tiap fase secara terpisah, metode ini menghitung vektor tegangan resultan yang diperlukan agar medan magnet stator selalu berada pada sudut optimal terhadap medan magnet rotor. Vektor tegangan tersebut kemudian direalisasikan melalui kombinasi vektor switching inverter menggunakan algoritma SVM sehingga tegangan keluaran menjadi lebih mendekati sinusoidal dan pemanfaatan tegangan DC bus jadi lebih maksimal. Pada motor BLDC, pendekatan ini menghasilkan torsi yang lebih halus, ripple yang lebih kecil, serta respon dinamis yang lebih baik dibandingkan metode six step, bahkan sering melampaui sine wave di konvensional dalam hal efisiensi dan utilisasi tegangan. Namun, karena melibatkan transformasi matematis seperti Clark dan Park, membutuhkan estimasi posisi rotor yang presisi serta komputasi real-time yang cepat, metode space vector umumnya diterapkan pada sistem dengan mikrokontrol atau DSP performa tinggi. Oleh sebab itu, teknik ini banyak digunakan pada aplikasi yang menuntut kendali motor yang presisi seperti otomasi industri, kendaraan listrik, dan sistem penggerak modern. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan yang tugas pertama, yaitu menyalakan LED menggunakan STMF1. Ya, ini untuk output hasilnya LED menyala dari STMF1. Dan ini program C-nya pada main CPP pada kursor yang telah kita build di platform IO. Nah, ini untuk percobaan selanjutnya, nomor 2. Ini pertama kita harus buka dulu platform IO-nya. Lalu kita build dulu new project dengan menggunakan STMF1. Jika sudah terbuka, maka ini kita prom aja langsung. Prom sesuai dengan PPT yang ada di PPT. Lalu buka main CPP-nya karena sudah keluar di SRC. Lalu di-upload, maka outputnya akan seperti itu. Per supply-nya, outputnya 24 volt. Selanjutnya ini untuk yang nomor 3. Sini kita menggunakan PWM.
Nah, sini untuk rangkaiannya kita menggunakan osiloskop. Ini untuk grafik yang dihasilkan. Lalu selanjutnya yang nomor 4 yaitu SPWM. Sini ada dua pengaturan. Pertama ada frekuensi dan amplitudo. Frekuensi ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Kalau frekuensi dibacakan, motor akan berputar semakin cepat. Dan hasil pembacaan di osiloskop grafiknya seperti tadi. Lalu untuk amplitudo, ketika amplitudo dibesarkan, torsinya akan membesar. Oke, di sini percobaan nomor 5 atau terakhir. Sini menggunakan SVPWM. Sini kita bisa mengatur frekuensi modulation, D-axis V, Y-axis V. Kalau VD-nya dibesarkan, maka putaran motor berlawanan arah jarum jam. Ini bisa dilihat. Nah, itu. Kalau VQ-nya diatur besar, maka putaran motor akan berputar searah jarum jam. Dan itu untuk grafik di osiloskopnya.